Tersangka pembunuhan di Bintan, Kepulauan Riau, Michelle Pandawa, 45 tahun, mengaku menghabisi nyawa istri sirinya, Rosna Dalima, usai pertengkaran hebat. Polisi menyebut aksi keji itu dipicu kecemburuan korban terhadap perhatian Michelle kepada keponakan yang tinggal serumah. Pertikaian yang memuncak hingga korban menendang pelaku membuat Michelle kalap tega membacok istrinya hingga tewas. Sementara itu, tersangka pembunuhan tampak tertunduk lesu saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolres Bintan, Kepulauan Riau pada Senin 29 September. Michelle terlihat mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan masker berwarna hijau muda, berdiri tertunduk lesu, diapit petugas Satreskrim dengan tangan di borgol. Kapolres Bintan AKBP Yunita Stefani memaparkan bahwa cekcok rumah tangga memicu aksi keji tersebut. Pertengkaran kerap terjadi dipicu kecemburuan korban terhadap perhatian Michelle kepada keponakan yang tinggal serumah. Keponakan itu akhirnya pergi, membuat ketegangan semakin memuncak di antara pasangan tersebut. Pada Rabu dini hari 24 September, pertikaian hebat kembali pecah hingga korban menendang kemaluan Michelle. Tersulut emosi, Michelle mengambil parang dan membacok korban di bagian kepala, lengan, paha, dan leher. Bahkan gagang parang sempat terlepas, namun Michelle berhasil merebutnya kembali dan melanjutkan serangan. Setelah itu dirinya mencekik leher korban hingga meninggal dunia di dalam kamar. Pelaku sempat menelpon ketua RT setempat namun tak mendapat respon, lalu menghubungi warga lain untuk datang ke lokasi kejadian. Dengan didampingi warga, Michelle akhirnya menyerahkan diri ke Mapolsek Bintan Timur. Atas perbuatannya, pelaku kini ditahan dan dijerat pasal 338 KUHP terkait pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Korban masuk ke kamar, tersangka masuk ke kamar korban, kemudian dengan menggunakan satu bilah buah parang, yang dimana saat itu korban berbaring di kasur, kemudian tersangka langsung mengayunkan parang tersebut terhadap korban. Namun parang tersebut lepas dari ganggangnya sehingga terjadi perebutan antara korban dan juga tersangka untuk mengambil parang tersebut. Setelah beberapa menit terjadi perebutan, maka tersangka mendapatkan parang tersebut dan secara membabi buta tersangka mengayunkan parang terhadap korban yang mengakibatkan korban mengalami luka robek.